Bang Reza, kita membahas secara general dulu ya bahwa sebelum kita masuk ke seberapa kuat nanti bukti ini, secara sistematik bukan, secara statistik bahwa ribuan kasus hanya 20% yang berhasil. Ini bagaimana melihatnya? Pertama masuk akal kalau kemudian ada estimasi bahwa tingkat keberhasilan PK hanya 20%. Persoalan pertama, karena yang punya akses ke bukti praktis hanya pihak penyidik. Penasihat hukum tidak punya akses misalnya untuk mengecek, maaf, ini sperma punya siapa? Apakah kuat penasihat hukum, apakah Sakatatal misalnya bisa mengakses sperma itu untuk kemudian membawa ke laboratorium dicek DNA-nya? Satu. Terhadap tubuh kedua korban, ya kita berduka ya ada 2 korban. Tetapi sekali lagi dalam konteks ini apakah penasihat hukum punya kesempatan untuk melakukan otopsi tandingan? Untuk memastikan ada tidak seperti isi laporan Ibtu Rudiana bahwa ini merupakan luka tusukan pada tubuh korban. 2. Yang ketiga, disebut-sebutlah ada samurai panjang, ada samurai pendek. Di mana samurai itu? Adakah jejak darah korban di situ? Adakah sidik jari para pelaku di situ? Lagi-lagi penasihat hukum tidak bisa mengakses samurai panjang, samurai pendek untuk mengecek bukti saintifik tersebut. Jadi praktis penguasaan atas bukti, narasi memang dominan dibangun oleh pihak penyidik yang kemudian dilanjutkan ke jaksa penuntut umum. Itu poin pertama. Tetapi uniknya sekian kajian di negara luar memang keberhasilan mekanisme PK, kita sebut sebagai PK, ternyata tidak jarang justru keberhasilannya berkat adanya novum yang justru dihadirkan oleh penyidik sendiri. Selama ini kita beranggapan kalau akan ada mekanisme PK, maka tugas terpidana lah dan penasihat hukumnya lah untuk mencari novum tersebut. Tetapi di negara seperti Amerika Serikat misalnya, ada Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit ini justru bertugas untuk mencari di mana kira-kira penyimpangan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Ketika ditemukan ada penyimpangan itu, maka sekali lagi justru penyidiklah, justru pihak kepolisian lah yang menggerakkan mekanisme PK dengan novum yang mereka temukan. Itu yang saya harapkan bisa dilakukan oleh Mabes Polri. Karena menurut saya Polda Jabar tidak begitu berhasil melakukan mitigasi terhadap kasus Cirebon tahun 2016. Maka harapan yang tersisa hanyalah pada Mabes Polri untuk melakukan mitigasi itu. Oke, saya akan coba menghubungi atau mengecek ini apakah Bang Farhad Abbas sudah tersambung dengan saya di sini lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum Bang Farhad. Baik, ternyata belum tersambung dengan Bang Farhad. Oh ya, sudah tersambung, tapi saya harus mengecek dulu komposisi gambar supaya nanti saya bisa bertanya dengan jelas dan secara gamblang. Nah, bagaimana nih Bang Farhad? Hari ini sudah digelar sidang pertama. Kita tahu bahwa secara statistik hanya 20% PK yang diajukan, apalagi bukti-bukti dari yang diajukan oleh Bang Farhad dan juga Sakatatal bisa dikatakan sebagai bukti sekunder, bukan primer sesaat lagi. Ya, kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut. Mengajak Anda untuk melihat bagaimana bukti baru dari Sakatatal, kita lihat terlebih dahulu pemirsa apa saja bukti baru yang diajukan Sakatatal. Pertama, foto almarhum Eki menunjukkan tidak adanya luka sabetan senjata tajam, bukti berdasarkan hasil visum dan juga otopsi di RSUD Gunung Jati. Itu yang pertama. Lalu bukti yang kedua apa itu pemirsa? Foto almarhum yang memang menunjukkan tidak ada luka sabetan. Foto almarhum Vina yang menunjukkan tidak ada luka sabetan senjata tajam juga di wajah dan ini bukti berdasarkan hasil visum dan otopsi RSUD Gunung Jati. Lalu hasil visum yang menunjukkan adanya pendarahan di hidung almarhum Vina. Foto serpihan yang berasal dari luka tungkai Vina yang tertinggal di baut penopang lampu penerangan di TKP. Foto sepeda motor yang digunakan almarhum Eki saat peristiwa dengan sejumlah kerusakan dan goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Lalu juga flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Ligi Akbar.
Selain itu pemirsa, ada pernyataan Kapolri yang menyebutkan penanganan kasus Vina tidak menerapkan scientific crime investigation dan juga flash disk yang berisi rekaman pernyataan Deddy Mulyadi mengenai Hafi, putra Ketua RT Pasren yang tidak pernah diperiksa menjadi saksi meski diketahui ikut berkumpul dengan 5 terpidana di sekitar TKP. Ini bukti-bukti baru yang diajukan oleh Saka Tatal di PK atau sidang PK hari ini. Langsung saya tanyakan kepada kuasa hukumnya Bang Farhad. Bang Farhad, betul bahwa bukti baru ini pasti butuh usaha keras untuk mendapatkannya. Pun sudah difikirkan oleh kuasa hukum, diharapkan ini bisa membuat Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Tapi tadi sebelumnya dibahas, bukti-bukti ini pun bukan bukti primer, bukti sekunder. Seperti apa Bang Farhad? Ya, kita terserah mau dinilai apa, nanti kita serahkan ke hakim aja. Karena ini kan persoalannya ini kan ada di Polri sebenarnya. Karena awalnya yang dimulai dengan penyidikan laka lantas itu, ya di sini maukah nanti pihak kepolisian memberi bukti pembanding atau membuka sebenar-benarnya tentang fakta ketika olah TKP di kecelakaan lalu lintas saat itu gitu. Tapi terlepas dari itu, dari argumen-argumen poin-poin penting dalam permohonan PK ini, itu kekeliruan dan kehilapan hakim juga nampak mulai dari proses awal tidak dilaksanakan diversi buat Saka Tatal. Nah, kemudian tidak ada dalam pertimbangan itu tentang diversi oleh hakim juga. Nah, kemudian dari saksi-saksi yang meringankan, Saka Tatal juga nggak ada yang didengarkan oleh majelis hakim. Kemudian dari awal tidak pernah dampingi pengacara dari tanggal penangkapan, tanggal 31 Agustus sampai tanggal 15 atau 16 September baru ada pendampingan pengacara dan dari Bapas. Kemudian selama ini Saka Tatal mengatakan bahwa dia mendapat penyiksaan, tapi ternyata alhamdulillah LPSK menganggap memang dia dan orang-orang lain di situ terpidana juga mengalami penyiksaan, sehingga dibutuhkan perlindungan buat Saka Tatal. Nah, kemudian dari beberapa gambar yang kita perlihatkan sebagai bukti dan keterangan ahli khususnya dokter waktu di Rumah Sakit Sunan Gunung Jati, itu sebenarnya sudah ada persesuaian. Seperti yang mungkin sudah beredar apa isi memori PK kami dan tambahan atau perbaikan memori PK kami. Kira-kira seperti itu.